Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala al-an'ami wassalatu wassalamu ala khairil anami Muhammadin an-nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ikhwani rahimahumullah. Saudaraku semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait makna arti daripada dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab Sulamul Munajah karangan Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami Asy-Syafi'i yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani al-Jami, yang ulama Nusantara, ulama Jawa ya. Dikatakan di situ bahwa awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaihi. Bahwasanya hal wajib pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim di sini adalah muslim yang baligh, yang berakal, supaya keislaman seorang tersebut menjadi sah atau benar, yaitu meyakini arti makna dua kalimat syahadat dan meyakinkan hatinya terhadap dua kalimat syahadat tersebut. Bimana sekiranya tidak adanya keraguan atau keterlupaan dalam memahami dua kalimat syahadat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya wajib memahami arti dari dua kalimat syahadat tersebut. Jikalau tidak seorang tersebut memahami dua makna kalimat syahadat, maka dua kalimat syahadat tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada seseorang untuk menyelamatkan seseorang tersebut dari kekekalan di neraka. Kemudian arti daripada syahadat tauhid wa makna asyhadu an la ilaha illallah adalah a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi. Saya tahu dengan dasar argumen-argumen yang kuat, argumen-argumen yang tidak berbantahkan, dengan keyakinan dan yakin dengan hati, dan bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan argumen yang kuat, dengan keyakinan hati yang tidak ada keraguan sekali, dan juga bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Ya Allah, hanya Allah yang berhak. Jadi kebenaran Allah adalah kebenaran absolut, di mana tidak terbantahkan oleh apapun dan benar dikatakan oleh setiap orang dengan latar belakang status yang berbeda. Hampir kayak 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah kebenaran mutlak, di mana semua orang, baik anak kecil, dewasa, pedagang, bos, itu akan menyatakan sesuatu yang sama terkait dengan 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah kebenaran absolut. Berarti sama kayak wujudnya Allah, seperti itu. Dan dikatakan juga tidak sah mengganti lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan lafaz yang lain, walaupun sama, secara artinya sama, tidak boleh. Jadi harus menggunakan kata
kata asyhadu, bukan a'lamu misalnya, nggak bisa. Jadi itu karena apa? Karena syahadat tersebut adalah lebih khusus dan dia adalah perilaku atau sikap yang keluar dari ilmu, dari pengetahuan yang berhasil dari pesaksian, melihat secara hati maupun melihat secara basirah atau pandangan hati. Jadi setiap pembuktian adalah ilmu, tapi tidak sebaliknya, seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan terkait wa annahu ghaniyun amma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Bahwasanya Allah adalah Maha yang kaya, Maha yang tidak membutuhkan orang lain dan atau membutuhkan selain Allah. Allah itu kaya. Jadi keabsolutannya Allah itu juga mencakup di hal-hal yang sangat detail gitu ya. Dan kita sebagai makhluknya sangat-sangat membutuhkan keberadaan Allah. Setiap kali dapat masalah kita membutuhkan Allah. Dan perlu diketahui, perlu bahwasanya apa yang kita lakukan, ibadah, sholat apapun itu sebetulnya pada dasarnya, pada hakikatnya tidak memberikan kontribusi kepada kemahakekuasaan Allah, tidak memberikan sumbangsi terhadap keabsolutan Allah Ta'ala. Jadi tanpa ibadah, tanpa ketaatan kita kepada Allah, tetap Allah akan bersifatan dengan sifat kaya. Dan juga Allah itu bersifat sempurna seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai sifat-sifat atau asma-asma yang mulia. Dapat biha, maka berdoalah dengan asmaul husna. Dan juga Allah itu munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah itu dibersihkan dari hal-hal yang bersifat kurang dan juga hal yang terlintas di dalam batin kita, batin manusia. Jadi kita tidak bisa menggambarkan Allah dan Allah tidak bisa tergambarkan juga. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali, dan tidak ada yang mendekati daripada Allah apapun itu. Dan Allah juga lam yattakhid shahibatan wala walad. Allah tidak mengambil seorang istri maupun seorang anak. Jadi ketika dikatakan bahwa Nabi Isa adalah ibnullah, itu hal yang sangat dusta. Tidak mungkin Allah yang absolut, yang maha kuasa membutuhkan keberadaan seorang anak. Jadi Allah memang tunggal al-wahid, Allahu ahad. Kemudian tidak ada yang menyerupai dalam zat dan sifatnya Allah, sama sekali tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu adalah zat yang mutlak, zat yang absolut dalam segala hal. Jadi manusia tidak bisa intervensi terhadap kekuasaan Allah. Itu kiranya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.